Hai guys, welcome back again to my YouTube channel, adalah Romelia. Di video kali ini adalah suatu video yang spesial banget karena aku akan sharing untuk pertama kalinya that I'm pregnant. Dan sekarang umur bayi aku itu dan 15 minggu, which is 15 minggu itu kurang lebih hampir 4 bulan. Luar biasa, I'm pregnant guys. Dan akhirnya aku bisa dengan bangga bilang itu karena sekarang aku udah masuk ke trimester kedua. Nah di sini video kali ini aku tuh pengen sharing tentang pengalaman aku di trimester pertama, betapa kerasnya kehidupan di trimester pertama. I know what you are feeling. Di sini perjuangan kamu sebagai seorang ibu itu benar-benar baru dimulai guys. Jadi tapi percayalah kalau misalnya kamu berhasil melewati trimester pertama, menurut aku you are deserve everything in life, pokoknya ya gitulah. Karena emang trimester pertama tuh seberat itu, menurut aku pribadi ya seberat itu. Dan tapi kalau kamu udah bisa lewatinnya itu, insya Allah trimester kedua dan selanjutnya itu bisa aman lah, lebih tenang gitu maksudnya. Karena ya emang cobaannya itu lebih berkurang sedikit kayak gitu ya. So langsung aja aku mau sharing tentang pengalaman aku waktu trimester pertama. Oke, langsung aja ya guys, aku mau jelasin dulu tentang pengalaman aku hamil trimester pertama yang menurut aku ini adalah satu cobaan terberat dalam hidup aku. Karena aku nggak pernah kayaknya yang benar-benar konsisten mual muntah setiap habis makan atau cium bau yang menyengat banget dan itu langsung muntah. Itu benar-benar kayak baru pertama kali banget dalam hidup aku, dan aku yakin bukan cuma aku tapi teman-teman juga, ya kan? Nah, aku mungkin mulai dari cerita dulu ya. Aku tuh mengetahui kalau aku hamil itu pada saat aku minggu ke-6. Hal pertama yang aku alamin itu, aku belum tahu nih kalau aku hamil ya, tapi aku tuh sadar kalau yang paling pertama banget itu aku sadar tuh ada perubahan di payudara aku, which is payudara aku itu lebih kering atau mengkerut, cenderung mengkerut. Nah, itu aku udah mulai bingung, ini apa? There's something wrong. Nah, tapi ternyata aku anggap biasa aja gitu ya. Nah, kemudian suatu hari juga aku pernah lagi ke toilet, terus kayak aku merasa di situ ada satu titik bercak darah gitu ya. Dan aku mikir tuh darah haid, tapi it's very different karena darah haid itu kan kayak banyak gitu ya, banjir. Kalau itu cuma titik kecil gitu doang. Jadi aku bingung ini apa gitu ya. Dan yang terakhir itu aku sempat mengalami yang pusing, tapi bukan pusing sakit kepala, cuma pusing yang kayak lemes aja gitu loh, kayak aduh pulang yuk, pengen pulang nih, karena agak badan tuh rasanya aneh, tapi nggak sakit, cuma kayak lemes aja gitu dan pusing dikit kayak gitu. Nah itu aku belum tahu kalau aku hamil, itu sekitar mungkin pas hamil aku minggu ke-4. Nah terus ada satu ketika ini pas minggu ke-6 ya, atau minggu ke-5 gitu, aku lagi puasa karena waktu itu aku mau ganti puasa aku yang tahun lalu. Nah, aku puasa, terus pas udah buka puasa, tiba-tiba malamnya aku muntah hebat banget, dan aku mikir itu aku asam lambung, tapi aku gak pernah asam lambung seumur hidup. Makanya waktu aku searching tuh, aku mikir aku asam lambung yang kayak aku stres banget, karena itu bener-bener aku muntahin semua makanan buka puasa aku, dan itu bener-bener, karena aku kayaknya sebelumnya belum pernah muntah, aku cuma muntah dalam hidup mungkin cuma sekali doang, terus tiba-tiba aku muntah, dan banyak banget, terus habis itu aku kayak parno kan, pokoknya badan aku tuh bener-bener lemes, perut aku sakit segala macem. Aku nggak ngerti ini, aku mikir aku asam lambung. Udah aku istirahat kan, bed rest 1 hari. Itu bener-bener badan aku tuh lemes banget, kayak semua cairan dalam tubuh aku tuh keluar. Aku mulai rasa nih kayaknya there's something wrong nih, kayaknya bukan cuma sakit biasa. Jadi aku coba tes pakai test pack gitu ya, dan ternyata hasilnya positif. Dan itu bener-bener tampang aku tuh udah tampang orang sakit mampus, aku udah muntah-muntah terus di situ. Kalian bisa lihat sendiri. Hai guys, jadi sebenarnya mataku nih bengkak banget karena aku habis nangis. Badan aku lemes banget, dari tadi aku muntah-muntah terus. Nih udah siap. Aku nggak nyangka, ini aku nggak tahu nih antara aku hamil atau aku sakit atau apa, tapi kayak nggak nyangka durasi muntahnya akan durasi mual sih. Muntah sih sebenarnya nggak keluar, tapi mualnya tuh Tuhan ya Allah, aku tuh nggak tahu dia kenapa mual banget, sampai akhirnya saking mualnya aku sampai nangis setengah jam karena kayak lemes banget. Terus baru berdiri berapa menit langsung kayak
Itu cuma berdiri 5 menit kali, itu langsung kayak ya Allah, kayak semua makanan dari semua angin dan zat dari dalam lambung aku mau keluar semua, kayak mual banget. Jadi akhirnya aku tidur, kayak jadi unproduktif sih, jadi sedih juga sih. Nggak apa-apa lah, nanti kita hasilnya ya guys ya. Kayak gitu ya. Itu kalau kalian lihat ya di video aku tuh bener-bener stres banget karena aku bener-bener lemes, stres, terus aku juga kayak masih belum percaya kan aku hamil beneran gitu. Yang aku nggak tahu kalau ternyata aku akan mengalami sakit ini kayak kurang lebih hampir 2 bulan. Aku bertampang seperti itu, yang pakai daster, terus rambut itu udah nggak pernah dicatok, pokoknya kayak gitulah, di tempat tidur terus. Dan aku akan menjalani rutinitas dengan gaya yang kayak tadi di video tadi selama 2 bulan. Aku nggak tahu bakal sampai selama itu. Nah, akhirnya aku memutuskan nih untuk ke dokter. Dan aku udah tes. Ini dia hasil USG bayi aku. Dan kamu harus tahu guys, aku ke dokter itu benar-benar dalam kondisi masih lemes, mampus. Aku bawa kantong plastik. Dan aku tahu gak sih di ruang tunggu itu aku muntah-muntah terus kayak kayak bener-bener kayak aku udah gak ngerti lagi deh dunia aku hanya hidup tuh hanya untuk menghirup udara, terus bau dikit muntah, terus makan muntah, minum pun muntah. Jadi bayangin aja aku di ruang tunggu itu aku muntah-muntah diliatin sama suster, ya kayak gitulah pokoknya, kayak sinetron gitu ya. Tapi itu bener-bener satu hal yang berat untuk aku jalani. Pulang dari rumah sakit aku dikasihin obat anti muntah, dan itu situ hidup aku udah lumayan lebih membaik karena ada obat anti muntah. Walaupun sebenarnya obat anti muntahnya itu sebenarnya agak terkadang itu obat anti muntah itu masih gagal, masih aku muntahin juga gitu loh. Jadi kayak aku minum obat anti muntah tapi kekuatan muntah aku tuh lebih besar daripada obat itu, jadi alhasil aku muntahin juga obat anti muntahnya kayak gitu. Tapi untungnya alhamdulillah banget guys, aku kemarin gak sampai di opname atau dirawat di rumah sakit. Nah, pulang dari dokter itu, satu hal yang terjadi yang aneh banget dalam hidup diri aku adalah aku gak bisa minum air putih sama sekali. Guys, aku gak bisa minum air putih sama sekali. Jadi aku minumnya itu Pocari Sweat only selama 2 minggu. Jadi bayangin seberapa mehongnya Pocari Sweat itu, satu botol 10.000, dan aku cuma bisa minum itu. Aku gak bisa minum yang lain, minum susu, bayangin air putih aja aku gak bisa minum, apalagi minum yang lain gitu kan. Tapi cuma Pocari Sweat yang bisa. Untungnya Pocari Sweat pengganti cairan tubuh ya. Untung aku bukan minum Coca-Cola atau yang lain gitu. Oh ya guys, aku di sini punya tips and trick untuk kamu yang kalau tiap bangun tidur tuh rasa mabuk di perutnya. Nah, kalau kamu merasa mabuk, aku saranin banget tiap malam kamu udah simpan 2 gelas air putih di samping tempat tidur kamu. Jadi pada saat kamu udah bangun tidur, kamu langsung minum air itu. Karena kalau kamu langsung minum, otomatis mabuk kamu itu membuat kamu tuh langsung muntah dan keluarin semua asam yang udah terbentuk di lambung kamu selama kamu tidur. Jadi pas bangun langsung minum, udah gak usah ngapa-ngapain lagi, langsung pasti keluar. Aku selalu kayak gitu soalnya. Jadi kayak kalau pagi-pagi aku udah tahu caranya. Oh, kalau mau muntah minum yang banyak karena nanti akan dikeluarin muntahnya. Jadi kalau kamu udah mual, minum yang banyak guys. Dan di sini yang paling berat dalam hidupku adalah saat aku harus mencium apapun itu. Bau makanan, bau bawang ditumis. Bahkan ini yang paling sedih ya, aku tuh nggak bisa mencium bau aroma suami aku sendiri. Bayangin, bau badannya suami aku sendiri aku nggak bisa cium. Mau dia udah mandi, mau pakai apa segala macam, aku nggak bisa cium. Ada satu ketika saking aku bener-bener kayak, kan aku tidur kan di belakang sini nih, tidur nih, ya kan. Bayangin aja nih, aku tidur terus tengah malam aku kebangun karena aku cium bau badan aroma suami aku. Padahal nggak ada baunya, harusnya normalnya tuh nggak ada baunya sama sekali. Tapi penciuman aku tuh bisa setajam itu sampai aku kebangun itu. Terus harusnya aku kayak nggak kuat cium bau badan orang siapapun itu. Aku akhirnya tidur di lantai di sini, Bo. Tuh, di sini, di lantai sini. Saking aku mau kayak jaga jarak gitu supaya aku nggak usah cium apa-apa lagi gitu. Jadi aku pakai sejadah sholat, aku tidur di lantai sini. Bayangin guys, kayak gitu, separah itu aku gak bisa cium apapun itu. Yang kayak kalau keluar kamar, kan aku kan toiletnya di luar kamar ya. Jadi aku harus, pokoknya aku ke toilet aja itu kayak sebuah peperangan, medan peperangan. Kayak aku harus tutup hidung aku karena kalau keluar kamar kan
ada deket dapur kan. Nah dapur tuh selalu orang tuh masak segala macem. Aduh itu bau, aku udah nggak sanggup lagi bau makanannya itu, karena tiap aku cium bau apapun itu pasti aku langsung muntah. Makanya aku kalau keluar kamar mandi tuh selalu tutup hidung. Masuk kamar mandi juga agak sedikit horor buat aku dikit ya, karena bau kamar mandi tuh ada bau khas gitu loh, bau kamar mandi kayak gitu loh. Jadi itu juga bener-bener nggak bisa banget aku cium kayak gitu. Makanya aku cuma di tempat tidur aku siapin baskom di samping tempat tidur aku, jadi kalau mau muntah langsung ke baskom itu, jadi aku nggak usah kamar mandi lagi. Ini juga yang satu hal yang bau banget aku nggak bisa cium adalah apa, mau tahu? Shampoo dan sabun ya. Jadi semenjak aku hamil aku nggak bisa banget mandi pakai shampoo dan sabun yang komersial dijual di pasaran gitu. Yang aku bisa pakai ini adalah sabun natural. Aku tunggu aku ambilin ya. Jadi guys, semenjak hamil itu aku bener-bener nggak pakai skincare apapun itu ya. Aku cuma pakai sabun 2 biji ini, satunya sabun mandi, satunya shampoo. Dan aku beli ini di Coco Soap Works karena dia menjualnya bener-bener sabun sama shampoo natural dan wanginya nggak menyengat. Jadi kayak kan sabun natural, jadi wanginya itu bener-bener nggak mengganggu hidup aku banget. Untuk sabun cuci muka aku pakai sabun batang ini, aku cuci di muka aku gitu. Aku sampai kirimin ke sahabat aku, karena sahabat aku kan hamil juga ya, jadi aku sampai kirimin sabun ini kayak, kamu harus coba sabun ini, karena sahabat aku juga mengalami kendala dalam hal mandi karena nggak bisa cium bau aroma apapun itu. Bisa kalian bayangin, air putih aja aku nggak bisa minum, apalagi kayak bau hal yang lain. Suatu ketika nih, satu malam nih, suami aku kan masih pakai shampoo yang aku sebutin aja, suami aku pakai Head and Shoulder, tapi saking aku nggak bisa banget cium, kan aku lagi tidur gitu ya, suami aku kan juga rambutnya di samping aku gitu. Aduh, aku masih kecium bau Head and Shoulder-nya, aku sampai paksa suami aku pakai shampoo ini. Jadi dia pakai shampoo natural juga sama kayak aku. Pokoknya aku paksa, udah kamu pakai shampoo sabun natural ini dari Coco Soap Works. Jadi kalau kamu yang sama mengalami hal yang sama, langsung aja pesen di Coco Soap Works gitu ya. Karena sangat membantu banget kayak gitu. Terus aku udah mulai minum vitamin tuh. Di situ aku dikasihin dokter vitamin Violamil Genesis. Cuma ada satu sepupu aku yang udah punya anak dan dia merasa kalau vitamin Blackmores itu bagus banget. Jadi dia, sepupu aku kayak maksa, ayo Del pakai Blackmores aja, Blackmores. Tapi dokter kandungan aku justru bilang Violamil udah bagus banget Del, udah nggak usah pakai yang lain, ini udah cukup gitu loh. Jadi makanya aku agak galau dan aku berniat untuk membuat video di sini tentang perbandingan antara Violamil dan Blackmores dan yang mana vitamin yang aku pilih. Nanti dilihat ya aku pilih vitamin yang mana. Nanti cek aja di video aku yang ini. Di sini tiap malam itu perut aku tuh agak sakit gitu ya. Aku nggak tahu perut aku tuh sakit karena kenapa. Pokoknya nggak nyaman aja, kayak banyak gas, penuh gas. Jadi aku tiap malam tuh suka panggil mbak aku untuk pijitin kaki aku. Nggak tahu kenapa tiap kaki aku dipijit, apalagi telapak kaki aku ya. Taruh. Jadi aku tuh tiap malam tuh selalu minta, nggak setiap malam tapi saat perut aku kayak sakit banget dan penuh gas gitu ya berasanya, aku tuh selalu minta mbak pijitin kaki aku, tapi aku tuh selalu request telapak kaki aku. Aku juga bingung kenapa ya telapak kaki, entah mungkin antara telapak kaki sama perut itu ada syaraf ya. Aku bener-bener nggak tahu, tapi setiap telapak kaki aku dipijit, perut aku tuh lebih rileks, lebih tenang dan lebih berkurang rasa sakitnya, dan aku bisa tidur lebih nyenyak. Karena untuk ibu hamil yang aku tuh biasa trimester 1 tuh tidur sama sekali nggak nyenyak. Dan aku tiap malam dan selalu jam 1 jarum panjangnya di jam 12, itu agak horor juga ya kenapa selalu jamnya sama, tapi aku selalu terbangun. Aku bingung deh, makanya aku bingung entah bayi aku bangunnya jam segitu selalu atau apa. Tapi pas aku tanya dokter, emang katanya karena janin itu aktifnya pas tengah malam. Itu kenapa bayi kalau baru lahir tuh suka begadang, karena emang janin terbiasanya aktifnya di tengah malam. Justru metong deh, gila, kebayang aja deh. Biasa kalau misalnya aku lagi kayak badannya sakit, perasaan gak enak itu, aku biasa bangun jam 1, tidurnya baru jam 2. Itu aku kayak ya berusaha tidur tapi gak bisa tidur gitu loh. Pernah sering juga kalau aku bangun jam 1 terus tidur, nanti bangun lagi jam 4 atau jam 3 gitu, tuh sering kejadian kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini udah enggak sih, cuma zaman dulu waktu trimester pertama sering banget guys. Jadi kayak bersabar aja ya, itu akan terlewati. Badai pasti berlalu, percaya aja guys. Pernah satu ketika juga waktu itu aku pusing banget kepalanya, migrain gitu ya. Aku juga nggak tahu migrain, tapi aku searching
wajar kalau orang hamil itu pusing, sakit kepala, migrain gitu. Dan aku berusaha untuk nggak minum obat kan sebenarnya, tapi karena aku udah nggak tahan banget sampai aku akhirnya chat dokter nanya ini bisa nggak kalau aku minum obat. Terus akhirnya dibilang oke, boleh deh kamu minum obat sakit kepala tapi yang paracetamol only. Jadi kemarin aku dikasihnya tuh Panadol biru yang paracetamol only kayak gitu. Dan sebisa mungkin jangan minum obat guys, karena supaya janin kita tuh nggak terbiasa terekspos dan obat gitu ya. Makanya kemarin aku pas sakit banget kepala tuh cuma 1 kali doang minum. Terus tuh sisanya yang lain kalau bisa aku tahan sakitnya.